Beli iPhone 11 di harga 7 jutaan atau nambah 1 juta lagi biar kalian bisa dapatkan nih iPhone 13 yang secara spek jauh lebih mantap. Nah, kalau kalian ada di posisi ini, saran gua tonton dulu video ini sampai habis. Oke, kalau kalian cek harga kedua iPhone ini di iBox ataupun seller resmi lainnya, iPhone 11 dengan kapasitas penyimpanan 128GB itu sekarang dibanderol di harga 7.749.000, sedangkan untuk iPhone 13 dengan kapasitas penyimpanan yang sama dibanderol di harga 8.999.000. Jadi selisih harga dari kedua iPhone ini berkisar ya 1 jutaan lebih lah, khususnya di varian penyimpanan 128GB nya. Nah, dengan selisih harga seperti ini menurut gua ada beberapa hal nih yang bisa kalian pertimbangkan sekaligus menjadi pertanyaan bagi kalian untuk menentukan apakah worth it nih bagi kalian membeli iPhone 11 atau nambah budget dikit nih untuk membeli iPhone 13 di awal tahun 2025 ini. Dan untuk membantu kalian ada baiknya nih kita compare set by set kedua iPhone ini untuk melihat sejauh apa perbedaan spek dan fitur-fitur yang dimiliki keduanya. Dan ya, secara desain untuk perbedaan paling terlihat itu selain dari model kamera belakangnya terletak pada bentuk framenya. Nah, untuk si iPhone 11 ini masih mengadopsi desain frame melengkung. Menurut gua berasa lebih nyaman sih untuk digenggam ketimbang frame yang mengotak di iPhone 13. Walaupun begitu cuy, perbedaannya tidak akan begitu berasa ketika keduanya menggunakan casing. Terlebih ketika kalian sudah terbiasa menggunakan salah satu dari kedua iPhone ini. Nah, untuk bentuk notch yang juga terlihat sedikit lebih ringkas di iPhone 13 yang menurut gua tidak begitu memberikan pengaruh yang terlalu signifikan terhadap experience penggunanya. Nah, selain itu untuk si iPhone 11 ini dibekali nih dengan layar yang berpanel IPS LCD, sedangkan untuk si iPhone 13 ini dibekali oleh layar yang berpanel OLED. Jadi untuk pengalaman penggunaan yang berhubungan dengan resolusi layar seperti misalnya untuk kepentingan mengedit foto dan video, nonton film, bermain game, dan menikmati berbagai konten di media sosial, tentu saja akan berasa lebih prefer di iPhone 13 ketimbang untuk si iPhone 11 nya cuy. Karena panel layar yang digunakan untuk si iPhone 13 ini sudah berjenis OLED. Nah, oke, kita lanjut untuk di bagian kameranya. Untuk secara jumlah baik untuk iPhone 11 maupun iPhone 13 ini masing-masing dibekali dua buah kamera belakang dan sebuah kamera depan yang semuanya beresolusi 12 megapiksel. Nah, di atas kertas kamera utama di iPhone 13 ini memiliki bukaan lensa yang sedikit lebih besar dengan penstabil gambar yang lebih canggih yang disebut dengan sensor Shift OIS dengan teknologi Smart HDR generasi keempat dan dengan tambahan beberapa fitur kamera yang membuatnya lebih komplit ketimbang untuk si iPhone 11. Nah, untuk perbedaan spesifikasi selanjutnya adalah terletak pada mesin yang digunakan kedua iPhone ini. Nah, untuk si iPhone 11 yang dirilis pada tahun 2019 ini dibekali dengan chipset Apple A13 Bionic, sedangkan untuk si iPhone 13 yang dirilis 2 tahun lalu setelah peluncuran iPhone 11 ditenagai dengan chipset Apple A15 Bionic, yang mana juga digunakan untuk di iPhone 14 base modelnya. Dan tentunya performa mesin yang dimiliki untuk si iPhone 13 ini lebih gahar ketimbang iPhone 11. Walaupun demikian, sepengalaman gua untuk penggunaan yang cukup ringan seperti misalnya scrolling di media sosial, searching, dan multitasking di berbagai aplikasi, untuk performa yang diberikan kedua iPhone ini nyaris tidak ada bedanya cuy, karena memang chipset di iPhone 11 sejatinya masih cukup tangguh untuk berbagai penggunaan. Dan untuk perbedaan performa baru akan terasa terutama ketika kedua iPhone ini digunakan untuk pekerjaan yang lebih berat, seperti kalau misalkan kalian ngedit dan merender video 4K di aplikasi LumaFusion ataupun ketika digunakan bermain game dengan settingan grafis yang maksimal. Dan untuk sepengalaman gue penggunaan seperti itu, performa yang diberikan untuk iPhone 13 berasa lebih smooth dengan suhu yang dihasilkan lebih adem ketimbang untuk iPhone 11. Nah, untuk perbedaan atau peningkatan spesifikasi berikutnya itu terletak pada kapasitas dan daya tahan baterainya. Nah, untuk di atas kertas untuk iPhone 11 ini dibekali baterai dengan kapasitas 3110 mAh. Sedangkan untuk iPhone 13 ini dibekali dengan baterai yang sedikit lebih besar yaitu 3240 mAh. Nah, dari beberapa referensi yang gua dapatkan semuanya menyimpulkan bahwa daya tahan baterai di iPhone 13 itu jauh lebih baik ketimbang untuk iPhone 11. Dan sepengalaman gua dengan berbagai penggunaan yang sama, iPhone 11 ini mampu menghasilkan screen on time rata-rata di 6 jaman, sedangkan untuk iPhone 13 ini mendapatkan screen on time rata-rata selama 8 jaman.
Dengan efisiensi penggunaan daya yang lebih baik dari chipset yang digunakan, memang untuk iPhone 13 terbukti mampu memberikan baterai life yang cukup signifikan dibanding dengan iPhone 11. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk dukungan update softwarenya, seperti yang kita ketahui kalau pihak Apple itu rata-rata memberikan dukungan update software pada perangkat iPhone-nya selama 5 tahun. Dan bahkan ada beberapa iPhone yang mendapatkan dukungan update software selama 6 tahun seperti yang didapatkan untuk iPhone 6s dan iPhone XR atau XS series, yang artinya kalau dihitung-hitung untuk iPhone 11 ini masih tetap akan mendapatkan dukungan pembaruan sistem minimal ya setahun lagi lah. Dan untuk iPhone 13 masih akan mendapatkan pembaruan sistem ya kurang lebih 3 tahun lagi atau paling tidak sampai di tahun 2027 mendatang. So untuk penggunaan jangka panjang khususnya yang berhubungan dengan dukungan update software, untuk iPhone 13 kemungkinan besar akan mendapatkan jaminan 2 tahun lebih lama dibandingkan dengan iPhone 11. Dan untuk fitur-fiturnya sendiri seperti IP rating 68, stereo, dan sensor pendukung lainnya seperti Face ID dan lain-lain, itu sama-sama dimiliki kedua iPhone ini. Paling satu fitur yang menjadi pembeda yaitu dukungan koneksi jaringan 5G-nya. Ya, seperti yang kita ketahui kalau iPhone 11 itu secara hardware tidak mendukung koneksi jaringan 5G, sedangkan untuk iPhone 13 ini sudah dibekali dengan dukungan koneksi jaringan 5G. Nah, walaupun begitu sampai saat ini untuk jaringan 5G di negara kita belum merata nih, atau hanya bisa dinikmati oleh kota-kota tertentu saja. Dan yapso, sebagai kesimpulan dengan selisih harga yang 1 jutaan saja, menurut gua untuk iPhone 13 ini memang lebih worth it dibeli, mengingat berbagai peningkatan baik dari segi hardware maupun dari segi softwarenya. Namun kalau sekiranya budget kalian pas-pasan dan memang kalian tidak begitu membutuhkan kelebihan ataupun fitur-fitur yang ada di iPhone 13, nah menurut gua membeli iPhone 11 di awal tahun ini masih merupakan pilihan yang cukup masuk akal cuy. Intinya kalian sesuaikan aja dengan budget kalian dan jangan kalian paksain kalau memang belum cukup cuy. Always kreatif.